Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Cahyono, kelas 3B Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisis yang ada pada aplikasi Stockbit ya teman-teman. Dan juga saya akan memberitahu cara membeli saham dan juga menjelaskan rasio-rasio keuangannya pada salah satu saham yang ada pada pasar saham ini teman-teman. Nah, yang belum tahu Stockbit itu apa? Nah, Stockbit ini adalah aplikasi investasi saham ya di Indonesia yang legal ya teman-teman, dan juga menyediakan berbagai fitur untuk membantu pengguna dalam menganalisis, berdiskusi dan melakukan investasi di pasar saham teman-teman. Nah, saya masuk menggunakan web Stockbit ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendownload aplikasinya bisa di Play Store ataupun lainnya ya teman-teman. Saya masuk melalui web Stockbit. Di sini saya sudah terdaftar ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendaftar, silakan mendaftar terlebih dahulu dan verifikasi KTP dan juga lainnya teman-teman. Di sini ada tampilan awal bagian Stockbit teman-teman. Nah, tunggu apa lagi? Jangan lama-lama, kita langsung ke tutorial bagaimana cara membeli sahamnya dan juga sedikit saya akan apa ya? Menjelaskan mengenai rasio-rasio keuangan pada salah satu saham teman-teman. Oke lanjut. Nah, sekarang saya akan membeli saham ya teman-teman. Kita klik whitelist ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membeli saham yaitu saham Goto ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam saham Goto ya. Nah, saham Goto ini Goto ataupun Gojek Tokopedia TBK. Di sini yaitu sektornya sektor teknologi dan juga syariah teman-teman. Nah, sebelum saya membeli saham Goto ini, saya akan menjelaskan rasio-rasio keuangan yang ada pada saham Goto ini teman-teman. Nah, dilihat sendiri ini ada stream itu ada informasi-informasi terkait saham Goto ya teman-teman ataupun berita yang ada teman-teman. Nah, lanjut saja kita langsung ke case study-nya teman-teman. Oke, di case study ini kita bisa melihat ya, ini menampilkan statistik utama ya yang relevan untuk saham yang kita pilih yaitu saham Goto teman-teman. Nah, informasi yang ini tuh biasanya ditampilkan termasuk nilai kapitalis pasar gitu teman-teman. Nah, rasio harganya terhadap pendapatan ataupun rasio dividen ya teman-teman. Misalkan ini dividen, lalu ada return equity dan data fundamental penting lainnya gitu teman-teman. Nah, ini sangat berguna bagi investor-investor ya untuk memahami posisi finansial saham secara sekilas teman-teman. Oke, langsung saja di saham apa ini? Di saham Goto ya teman, di current Valencian. Nah, yang pertama itu current valuation-nya. Ini tuh berbagai apa ya? Berbagai rasio valuasi yang dapat digunakan dalam menganalisis saham untuk menilai apakah suatu saham tergolong murah ataupun mahal gitu, teman-teman. Nah, di sini ada current P ratio annualized. Oke. Nah, di sini itu rasio harga saham terhadap laba per sahamnya ya gitu teman-teman. Nah, dihitung berdasarkan laba tahunan perusahaan. Nah, rasio ini menunjukkan berapa kali harga si saham Goto ini dibandingkan dengan laba yang dihasilkan per saham gitu. Jadi semakin rendah nilainya, jadi semakin murah juga saham tersebut relatif terhadap laba yang dihasilkan. Di sini tercantum ada minus ya teman-teman. Minus 14.021 gitu teman-teman. Oke, lanjut ke current P ratio atau TTM gitu teman. Nah, rasio ini berdasarkan laba selama 12 bulan terakhir teman-teman. Jadi TTM ini yaitu trailing 12 months ya teman-teman. Jadi sama seperti P ratio yang pertama ini ya. Ini yang pertama sama seperti ini. Ini digunakan untuk melihat valuasi saham namun lebih terkini karena menggunakan data laba dari 12 bulan terakhir teman-teman. Bisa teman-teman lihat yaitu tercatat minus 0,96 teman-teman. Oke, lanjut saja ke forward P ratio. Nah, di
forward fee ratio ini berdasarkan estimasi laba di masa yang akan datang itu teman-teman. Nah biasanya 1 tahun ke depan ini yang format fee ratio itu. Nah ini digunakan untuk melihat valuasi saham berdasarkan perkiraan kinerja perusahaan ke depan gitu, bukan hanya data historisnya saja. Tercatat ada negatif min 35,09 teman-teman. Oke, selanjutnya ada IHSG, P ratio, TTM median ya teman-teman. Di P ratio median ini dari semua saham yang terdaftar di indeks harga saham gabungan atau IHSG ya teman-teman selama 12 bulan terakhir. Nah, di angka ini tuh dapat digunakan sebagai acuan untuk membandingkan valuasi saham perusahaan terhadap median pasar gitu. Nah, lanjut ada earning yield. Nah, kebalikannya dari P ratio ya, yaitu laba per saham dibagi dengan harga saham. Earning yield menunjukkan persentase laba yang dihasilkan oleh setiap unit harga saham. Nah, semakin tinggi earning yield, semakin menarik juga saham tersebut bagi investor yang mencari pendapatan gitu, teman-teman. Nah, teman-teman. Ini tercatat ada min berapa ini? Min 104,24% ya, teman-teman, di earning yield-nya. Nah, lanjut ke current price to sales. Nah, rasio ini harga si saham ini terhadap penjualan per saham selama 12 bulan terakhir itu precious-nya itu berguna untuk menilai valuasi saham berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Jadi rasio ini lebih relevan gitu teman-teman untuk perusahaan yang baru berkembang dan belum mencatat laba besar gitu teman-teman. Goto ini kayaknya baru ya. Tercatat ada 5,13 current price to sales-nya teman-teman. Lanjut ke current price to book ya. Value book value teman-teman. Ini tercatat ada 2,40 di current price to book-nya. Nah, rasio harganya saham ini terdapat terhadap nilai buku per saham. Nah, price to book rasio ini menunjukkan apakah si harga saham ini lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai aset bersih perusahaan gitu. Jadi semakin rendah rasio ini semakin murah harga saham dibandingkan nilai bukunya ya teman-teman. Di sini terlihat teman-teman sendiri lihat ya 2,40 gitu. Lanjut ke current price to cash flow. Nah, di current price to cash flow. Nah, yaitu harga saham terhadap arus kas yang dihasilkan per saham ini selama 12 bulan terakhir. Ini mengukur sebagai besar investor yang membayar itu untuk setiap unit arus kasnya yang dihasilkan perusahaan, teman-teman. Ini tercatat ada minus 70,30 ya teman-teman. Lanjut ke current price to free cash flow ya, free. Jadi si rasio harga saham terhadap arus kas bebas ya, atau free cash flow yang dihasilkan per saham selama 12 bulan terakhir teman-teman. Nah, free cash flow ini adalah arus kas yang tersisa setelah pengeluaran modal yang bisa digunakan untuk membayar dividen atau ekspansi bisnis teman-teman. Nah, di free cash flow di saham Goto ini yaitu minus 12,26 teman-teman. Nah, lanjut ke F2 bit. F2 EBIT ya teman-teman. Nah, di F2 EBIT ini artinya itu enterprise value. Nah, dibagi dengan earning before interest dan juga tax ya, ataupun EBIT. Nah, ini adalah rasio yang valuasi yang mengukur harga perusahaan relatif terhadap pendapatan operasional. Rasio ini membantu membandingkan valuasi perusahaan dengan perusahaan lain tanpa pengaruh dari struktur modal. Nah, tercatat 18 ya. Minus 18,96 ya, 96. Lanjut ada F2 EBITDA.
Nah, yaitu EBITDA ini sering digunakan untuk membandingkan valuasi perusahaan di industri yang sama. Misalnya Goto, berarti saham teknologi di yang sama gitu ya, saham-saham yang sama gitu teman-teman. Karena menghilangkan pengaruh perbedaan struktur model, pajak, dan penyusutan teman-teman. Lalu ada PEG rasio. Nah, di PEG rasio ini mengukur valuasi saham berdasarkan pertumbuhan laba dan juga yang disesuaikan dengan tingkat perusahaan. Laba rasio ini menunjukkan apakah si P rasio ini sudah sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan atau belum teman-teman. Nah, ini berarti belum tercatat ya karena masih strip min gitu ya. Jadi belum ada. Lanjut ke PEG rasio 3 tahun ya. Nah, PEG rasio dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan laba selama 3 tahun terakhir, teman-teman. Jadi si rasio ini memberikan gambaran tentang apakah valuasi saat ini tuh sesuai dengan pertumbuhan historis perusahaan atau belum, teman-teman. Nah, sini belum tercatat ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri di saham Goto ini belum ada, teman-teman. Lalu ada PEG forward ya. Nah, di PEG forward ini rasio berdasarkan estimasi pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Nah, di forward band ini digunakan untuk menilai apakah maaf teman. Nah, apakah valuasi saham ini masuk akal atau tidak gitu berdasarkan proyeksi pertumbuhan laba di masa depan, teman-teman. Nah, bisa lihat sendiri ini tuh tidak masih strip gitu. Belum tersedia, teman-teman. Belum tersedia. Lanjut ke peer share. Nah, di peer share ini rasio keuangannya ya. Di bagian peer share ini menampilkan data apa ya? Data keuangan perusahaan dalam basis per saham gitu. Yang berguna untuk memahami profitabilitas dan nilai perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Misalkan di sini ada current EPS ya. Di current EPS ini laba per saham selama 12 bulan terakhir gitu. Untuk menunjukkan berapa nih? Min 70,88 gitu. Nah, berapa banyak laba yang dihasilkan per saham gitu. Yang membantu investor menilai profitabilitas perusahaan. Ini tercatat min 70,88 ya, teman-teman. Lalu ada current EPS ya. Nah, current EPS ini yang dihitung berdasarkan laba tahunan perusahaan. Ini memberikan gambaran tentang apa ya? Tentang laba per saham jika kinerja si saham ini bagus ataupun yang dihasilkan untuk setiap saham yang beredar gitu, teman-teman. Ini tercatat ada min 4,79 min min 4,79 ya tercatat ini, teman-teman. Lalu ada revenue per apa ya? Per share gitu, teman-teman. Nah, mendapatkan pendapatan atau penjualan per saham ini selama 12 bulan terakhir. Rasio ini menunjukkan seberapa besar sih pendapatan yang dihasilkan untuk setiap saham yang beredar ini, saham Goto ini ya, teman-teman. Tercatat ini ada 13,27 ya per ini yang di saham Goto ini, teman-teman. Lalu ada cash per share quarter ya. Nah, cash per saham ini untuk kuartal terakhir, teman-teman. Untuk menunjukkan sejumlah kas yang tersedia untuk setiap saham perusahaan yang berguna untuk menilai likuiditas per saham. Jadi cash per share dalam saham Goto ini adalah 17,09, teman-teman. Teman-teman agak pilek sedikit. Lalu ada current book value per share ya. Nah, nilai buku per saham ini dihitung dengan membagi nilai total aset bersih perusahaan dengan jumlah saham yang ada ini, saham Goto ini, teman-teman. Nah, nilai buku per saham ini membutuhkan menilai apakah harga pasar saham saat ini lebih tinggi ya, si saham Goto ini apakah lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai buku perusahaan. Nah, ini tercatat ada 28,34 yaitu, teman-teman. Oke, lanjut ke free cash flow per share. Nah,
Jadi si free cash flow per share ini arus akas bebas per saham selama 12 terakhir, 12 bulan terakhir gitu. Yang ada pada kas setelah apa ya? Yang tersisa setelah pengeluaran modal gitu, teman-teman. Nah, dapat digunakan untuk dividen juga gitu, teman-teman. Di saham GoTo ini tercatat min 5,54 per ini ya di GoTo ini, teman-teman. Oke, selanjutnya ada solvensi, teman-teman. Nah, di bagian ini yaitu pada metrik solvabilitas yang menunjukkan seberapa kuat perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya gitu, teman-teman, dan mengelola struktur modalnya. Nah, yang pertama itu ada current rasio quarter ya, teman-teman. Bisa terlihat ada 2,96. Nah, rasionya itu lancar yang dihitung dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dalam kuartal terakhir gitu, teman-teman. Nah, ini mengukur apa ya? Mengukur kemampuan si perusahaan saham GoTo ini untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio ini di atas satu menunjukkan di atas ini menunjukkan yang satu ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan perusahaan memiliki asetnya lancar lebih banyak daripada kewajiban jangka pendeknya gitu, teman-teman. Lalu ada QT rasio ya, teman-teman. Nah, rasio ini cepat yang hanya menghitung aset liquidnya saja gitu tuh. Jadi aset yang mudah dijual seperti kas dan piutangnya dibandingkan dengan kewajiban lancar yang tadi, teman-teman. Nah, rasio ini lebih ketat ya, teman-teman. Karena daripada lebih ketat daripada current rasio itu, karena apa ya, mengabaikan persediaan itu tercatat 2,96 nih, teman-teman. Lalu ada debt to equity ratio. Nah, rasio ini total utang terhadap ekuitas dihitung per kuartalnya, teman-teman. Menunjukkan seberapa besar si GoTo ini dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Nah, jadi semakin rendah rasio ini, semakin rendah juga resiko finansial perusahaannya, teman-teman. Ini ada 0,13 ya. Lumayan lah. Lanjut ada LT debt atau equity quarter. Yaitu apa ya? LT ini. Jadi rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dihitung per kuartalnya gitu, teman-teman. Nah, rasio ini mengukur apa ya? Proporsi utang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan, memberikan gambaran tentang ketergantungan perusahaan pada pembiayaan jangka panjangnya, teman-teman. Terlihat 0,08. Nah, di sini lanjut ke total liabilities equity quarter. Nah, total kewajiban ini terhadap ekuitas dihitung per kuartalnya. Ini juga mengukur si apa ya, jumlah keseluruhan ya, semuanya keseluruhan kewajiban dibandingkan ekuitas, membantu investor menilai tingkat gitu leverage perusahaan secara keseluruhan, teman-teman. Nah, ini tercatat ada 0,36 total liabilities-nya ya, teman-teman. Lalu ada total debt to apa ya? Total aset gitu. Nah, di total aset ini apa ya? Total utang dibandingkan dengan total aset itu dihitung per kuartal gitu, teman-teman. Jadi si rasio ini menunjukkan persentase aset perusahaan yang didanai oleh utang gitu, teman-teman. Itu ada 0,10. Lanjut ada financial leverage. Nah, rasio leverage ini keuangan yang menunjukkan total aset perusahaan apa ya? Dibandingkan dengan total ekuitasnya gitu, teman. Jadi semakin tinggi rasio ini, semakin besar juga aset si perusahaan GoTo ini dibandingkan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham ya, teman-teman. Yang berarti lebih banyak risiko yang dibiayai oleh apa ya? Oleh utang itu. Dengan utang ini tercatat 1,29. Lalu ada interest coverage, yaitu rasio interest coverage itu rasio cangkupan bunga yang menunjukkan berapa kali perusahaan ini dapat membayar biaya bunga dengan apa ya, laba operasi semakin apa ya, misalkan semakin tinggi angkanya, semakin mudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunganya gitu, teman-teman. Ini angkanya min ya, teman-teman. Min 7,12. Lanjut ada free cash flow. Free
cash flow. Nah, yang tadi yang awal yaitu free cash flow ya, yaitu arus kas bebas ya, free namanya juga free. Jadi bebas yang dihasilkan dalam kuartal terakhir gitu. Nah, menunjukkan si jumlah kas ini yang tersedia setelah pengeluaran modal untuk diinvestasikan kembali. Jadi membayar utang atau membagikan dividen gitu teman-teman. Di free cash flow ini. Lalu ada yang terakhir ini ada Altman Z score. Nah, Altman Z score ini skor Z Altman yang dimodifikasi untuk memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan Goto ini. Jadi skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kebangkrutan yang lebih rendah, sedangkan skor yang rendah menunjukkan resiko yang lebih tinggi. Nah, ini rendah banget ini. Min 10,77 teman-teman. Nah, lanjut ada manajemen effectiveness. Nah, ini tuh ukuran untuk apa kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya si Goto ini untuk mencapai profitabilitas dan efisiensinya, teman-teman. Di sini ada yang tercatat itu ada min 194,32 return on assetnya, teman-teman. Jadi si return on asset ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba aset yang dimiliki si perusahaan ini, teman-teman. Nah, misalkan dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asetnya, yang menunjukkan bahwa si data ini dihitung dengan berdasarkan kinerja 12 bulan terakhir. Nah, misalkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, teman-teman. Nah, ini min ya, teman-teman. Berarti kurang efisien ya, teman-teman. Lanjut ada return on equity, yaitu rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa efektif ini seberapa efektif si perusahaan ini menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba ya, teman-teman. Tercatat ada min 250,13%, teman-teman. Jadi semakin tinggi ROE ya, atau return on equity, semakin baik juga, karena ini menunjukkan bahwa si Goto ini menghasilkan lebih banyak laba per ekuitasnya, teman-teman. Lanjut ada return on capital employed ya, teman-teman. Nah, return ini adalah indikator untuk menunjukkan efisiensi ya dan profitabilitas perusahaan ini dalam menggunakan modal yang tersedia untuk menjalankan bisnisnya, teman-teman. Nah, dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajaknya. Ini tercatat ada min 9,89%, teman-teman. Lanjut ada return on invested capital ya, teman-teman. Nah, tercatat min 9,47% ya, teman-teman. Ini menunjukkan misalkan yang tinggi menunjukkan efisiensi dengan menggunakan modal untuk menghasilkan labanya. Jadi ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa baik sih perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan krediturnya gitu, teman-teman. Nah, dan juga biasanya ya dihitung dengan membagi modal membagi laba bersih setelah pajak dengan total modal yang diinvestasikan, teman-teman. Bisa lihat teman-teman sendiri di sini tercatat ya, min ya, teman-teman. Min 9,47%, teman-teman. Lanjut ada day sales outstanding. Nah, day sales outstanding ini jumlah hari rata-rata yang diperlukan yang diperlukan bagi si perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan kreditnya, teman-teman. Nah, misalkan ada di ini berapa ya? 13,44. Nah, dikalikan dengan 90 hari untuk periode kuartalan gitu, teman-teman. Yang rendah menandakan perusahaan dapat mengumpulkan piutang lebih cepat. Yang positif bagi arus kasnya, teman-teman. Lalu ada day inventory, yaitu
metrik yang menunjukkan berapa lama sih dalam hari ya rata-rata barang berada dalam inventory sebelum dijual. Nah, dihitung dengan membagi inventory dengan harga pokok penjualannya, teman-teman. Bisa tercatat dari inventory ini 1,16 ya, lumayan lah untuk per 90 harinya gitu. Membantu memahami seberapa cepat investor bergerak dan juga dari inventory ini yang merendah berarti perusahaan memiliki pengelolaan inventory yang baik. Baik sih, lumayan. Lalu ada day payables outstanding. Nah, ini tuh jumlah hari rata-rata yang diperlukan bagi perusahaan yang membayar utangnya gitu. Untuk kepada pemasok ya, dihitung dengan membagi utangnya usaha dengan harga pokok penjualan lalu dikalikan dengan 90 hari yang itu. Yang tinggi bisa berarti perusahaan memiliki leverage yang lebih baik, teman-teman. Sini bisa lihat 71,54 ya. Lumayan baik. Lalu ada cash conversion cycle. Nah, ini mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah input gitu, teman-teman. Seperti inventory menjadi uang tunai kah dari penjualan gitu. Nah, nilai ini yang rendah atau negatif mengidentifikasi efisiensinya itu tinggi dalam mengkonversi inventory menjadi cash-nya, teman-teman. Lalu ada receivables turnover. Ya, yaitu mengukur seberapa sering perusahaan berhasil mengumpulkan piutangnya selama periode tertentu gitu, teman-teman. Nah, dalam hal ini misalkan per kuartal ya dihitung dengan membagi total penjualan kreditnya dengan piutang usaha rata-ratanya gitu, teman-teman. Jadi si turnover ini yang tinggi menunjukkan perusahaan ini si Goto ini ya memiliki efisiensi dalam pengumpulan piutang, teman-teman. Lalu ada aset turnover. Di aset turnover ini yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan si asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi semakin tinggi angkanya ini semakin misalkan semakin misalkan semakin tinggi angkanya, nah semakin tinggi juga karena semakin baik gitu, semakin tinggi angkanya ini semakin baik karena menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam memanfaatkan aset untuk meningkatkan penjualannya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada inventory turnover. Nah, ini rasio yang menunjukkan berapa kali perusahaan ini menjual ataupun mengganti inventory selama periode tertentu. Nah, misalkan dalam hal ini di ini tuh 12 bulan terakhir misalkan. Nah, dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki pengelolaan inventory itu yang baik dan juga tidak menyimpan stok yang berlebihan gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke net income ya, teman-teman. Nah, di net income ini di saham Goto ini laba bersih ya. Net income itu laba bersih, itu keuntungan perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak ya. Ini menunjukkan seberapa banyak uang yang benar-benar mengalir gitu di saham Goto ini. Nah, ke perusahaan setelah seluruh pengeluaran dan kewajiban dipenuhi. Jadi pada tabel ini nih ya, laba bersih ditampilkan untuk setiap kuartal di tahun berapa nih? 2024, 2023 dan juga 2022, teman-teman. Nah, lanjut ada EPS ya. Nah, EPS ini adalah singkatan dari earning per share atau laba per sahamnya gitu, teman-teman. Nah, EPS ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang ada gitu, teman-teman. Lanjut ke ke revenue. Nah, di revenue ini revenue itu pendapatan gitu. Nah, jadi si total jumlah uang yang dihasilkan perusahaan
dari kegiatan bisnisnya seperti penjualan produk ataupun layanan sebelumnya gitu teman-teman. Nah, jadi biaya dikurangi itu ya, layanan itu eh, dikurangi biaya yang lain gitu teman-teman. Nah, revenue ini juga sering apa ya, sering disebut sebagai top line gitu karena merupakan baris teratas dalam laporan laba rugi perusahaan teman-teman. Oke, lanjut di ini bisa kita lihat periode Q1, Q2, Q3 dan Q4 teman-teman. Nah, Q1, Q2 dan Q4 ini adalah singkatan dari kuartal ya teman-teman. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 maupun kuartal 4 gitu teman-teman. Dalam tahun fiskal ini teman-teman. Nah, berikut ini adalah kuartal 1 di saham Goto ini teman-teman. Nah, di kuartal pertama ini biasanya mencangkup periode dari Januari ya teman-teman hingga Maret biasanya. Nah, di kuartal 2 ini bisa mencakup periode April sampai Juni dan juga kuartal 3 biasanya mencakup di periode Juli hingga September teman-teman. Nah, kuartal 4 ini Oktober dan Desember teman-teman. Nah, di tabel saham Goto ini laba bersih untuk setiap kuartalnya dalam satuan itu satuan B. Nah, B itu miliar ya teman-teman. Nah, misalkan di kuartal periode 1 ya teman-teman. Kuartal 1 pada tahun 2024 tercatat sebesar 862 miliar teman-teman. Di tahun 2023-nya 3.862 miliar teman-teman. Jadi cukup tercatat cukup banyak ya teman-teman. Dan juga di tahun 2022. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, dan juga ini ada annualized. Jadi annualized ini tahunan gitu teman-teman. Angka tahunan proyeksi laba bersih yang diperkirakan akan dicapai sepanjang tahunnya gitu teman-teman. Berdasarkan kinerja hingga kuartal terakhir gitu teman-teman. Nah, untuk tahun 2024 ini laba tahunannya itu diperkirakan sebesar 5.751 miliar teman-teman. Nah, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 90.396 miliar dan juga pada tahun 2022 yaitu 39.057 1 miliar teman-teman. Nah, di TTM atau kuartal 3 ini trailing 12 month ya teman-teman. Mengacu pada total gitu. Total laba bersih selama 12 bulan terakhir teman-teman yang tersedia. Nah, dihitung dari kuartal yang paling baru gitu, yang paling terbaru dilaporkannya gitu teman-teman. Jadi ini tuh penting menganalisis kinerja perusahaan terkini tanpa harus menunggu akhir tahun gitu. Nah, di tabel ini tuh ya pada saham Goto ini tercatat sebesar 85.160 miliar teman-teman pada tahun 2024. Nah, berdasarkan data hingga kuartal ketiga ini teman-teman. Lalu ada most recent quarter teman-teman. Nah, di most recent quarter ini most recent quarter. Nah, menunjukkan tanggal akhir dari kuartal yang terakhir dilaporkan oleh perusahaan. Nah, yang terbaru dilaporkan yaitu pada tanggal 30 September 2024 yang bulan kemarin itu ya teman-teman. Informasi ini penting ya teman-teman untuk memberitahu kepada investor data yang paling terakhir itu kapan itu. Data yang paling mutakhir yang tersedia gitu teman-teman. Lalu ada market cap. Nah, market cap ini adalah kapitalisasi pasar. Nah, kapitalisasi pasar ini total nilai pasar dari seluruh saham yang beredar
saham Goto ini ya dari sebuah perusahaan gitu. Nah, dihitung dengan mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang ada gitu. Dalam gambar ini tercatat ya teman-teman, ada 81,696 miliar teman-teman. Ini menunjukkan seberapa besar nilai pasar saham Goto ini di mata investor teman-teman. Lalu ada intrinsic value teman-teman. Nah, intrinsic value ini total perusahaan mencangkup kapitalisasi pasar ataupun utang dan dikurangi kas gitu teman-teman. Nah, dalam tabel ini tercatat 63.322 miliar teman-teman. Angka ini berguna ya teman-teman dalam menganalisis nilai perusahaan saat mempertimbangkan utang dan kas. Nah, dan juga ini ada yang terakhir itu ada current share outstanding. Nah, current standing ini adalah jumlah saham perusahaan ya. Saham perusahaan yang ada pada saham Goto ini dan dapat diperdagangkan di pasar terbuka teman-teman di current shares outstanding ini. Nah, di tabel ini tercatat ada 1.201.41 miliar saham ya. Jumlah ini digunakan dalam perhitungan kapitalisasi pasar dan indikator per sahamnya gitu teman-teman. Seperti laba per sahamnya berapa pada EPS ini teman-teman. Nah, lalu lanjut ada profitability ya teman-teman. Nah, di profitability ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan dan operasionalnya gitu teman-teman. Nah, lanjut di sini ada di tabel profitability ini ada gross profit margin ya teman-teman. Nah, persentase ini persentase laba kotor terhadap penjualan bersih untuk untuk satu kuartal tertentu gitu teman-teman. Nah, di sini tercatat ada 53,96% laba kotor setelah dikurangi biaya langsung gitu teman-teman. Lalu ada operating profit margin ya teman-teman. Di operating profit margin ini persentase dari laba operasional terhadap pendapatan bersih untuk satu kuartal. Satu kuartal saja teman-teman. Laba operasionalnya adalah laba setelah mengurangi semua biaya operasional seperti gaji dan biaya umum lainnya teman-teman. Di sini ada tercatat min 8,25% ya teman-teman nilainya. Berarti perusahaan ini mengalami kerugian operasional, menunjukkan bahwa biaya operasionalnya ini lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan gitu teman-teman. Lalu ada net profit margin teman-teman. Nah, di net profit margin ini persentase dari laba bersih terhadap pendapatan pendapatan bersih untuk satu kuartal gitu. Lalu ada di sini net profit margin ini laba bersihnya diperoleh setelah mengurangi semua biaya yang ada. Nah, jadi ini nilainya yaitu min 41,11 ya persen. Menunjukkan ini bahwa perusahaan Goto ini mengalami kerugian kerugian bersih yang cukup besar ya teman-teman, 41 ini setelah semua biaya ini dihitung teman-teman, cukup besar rugiannya. Lalu ada grow ya teman-teman. Nah, grow ini adalah pertumbuhan ya teman-teman. Jadi pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur atau perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun si perusahaan Goto ini teman-teman. Nah, yang pertama ada revenue atau quarter year growth. Nah, ini persentasenya itu pendapatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu teman-teman. Jadi pertumbuhan ini sebesar 8,22% ya teman-teman, menunjukkan bahwa pendapatan si perusahaan Goto ini meningkat sebesar 8,22% itu teman-teman. Nah, dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya teman-teman.
Lalu ada gross profit atau quarter year grow ya teman-teman. Nah di gross profit ini persentase pertumbuhan laba kotor nih teman-teman dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya teman-teman. Nah di angka 12 12,70% ini menunjukkan bahwa laba kotor perusahaan ini turun sebesar 22,11% berarti teman-teman. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu gitu. Nah, yang memungkinkan di turunnya ini disebabkan oleh peningkatan biaya produksi atau penurunan harga jualnya teman-teman. Lalu yang terakhir ada net income quarter ya teman-teman. Di net income quarter ini tercatat ada 32,40% menunjukkan bahwa si laba bersih ini meningkat teman-teman dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu yang mungkin disebabkan oleh pengurangan biaya atau peningkatan efisiensinya teman-teman. Nah, di sini ada dividen ya teman-teman. Nah, dividen pada saham Goto ini menunjukkan jumlah apa ya? Dividen ini jumlah dividen per saham yang dibayarkan pada satu periode tertentu teman-teman. Nah, ini kan kosong ya teman-teman. Maka perusahaan ini apa ya? Belum membagikan dividen periode tersebut gitu. Ataupun karena saham ini baru-baru ya, maka belum ada catatan gitu teman-teman untuk pembagian dividen ini teman-teman. Atau dividen TTM, payout, dividen yield ataupun latest dividen ex date ya teman-teman. Nah, dividen ini latest dividen ex date ini tanggal batas pemegang saham untuk mendapatkan dividen. Nah, ini kan tidak ada ya, artinya belum ada pembagian dividen terakhir yang tercatat teman-teman. Maka perusahaan ini tuh belum membagikan dividen gitu. Berarti tidak tersedia teman-teman. Karena baru rilis ataupun apa gitu teman-teman. Jadi belum membagikan dividen untuk periode ini gitu teman-teman. Lalu ada market rank. Nah, di market ini kategori atau pembagian dalam apa ya aplikasi aplikasi Stockbit yang menampilkan peringkat atau posisi sebuah saham gitu teman-teman. Dan performa relatifnya bagaimana dibandingkan dengan perusahaan lain misalkan gitu. Misal Goto dengan perusahaan apa gitu teman-teman. Lalu sini ada dalamnya itu ada Piotroxy F-score ya teman-teman. Nah, skor ini yang digunakan untuk apa ya? Mengukur kekuatan keuangan di saham Goto ini teman-teman. Berdasarkan apa ya? Yang mencangkup profitabilitas, likuiditas dan efisiensi operasional gitu. Nah, skor ini berkisaran antara 0 sampai 9 di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik dalam kasus ini, teman-teman. Nah, di perusahaan saham Goto ini memiliki Piotroxy sebesar berapa nih? 2 ya, teman-teman. Yang mengidentifikasikan kondisi keuangannya itu mungkin kurang sehat, teman-teman. Sini bisa lihat sendiri teman-teman, kurang sehat kayaknya, 2 doang soalnya. Lalu ada EPS rating ya. Nah, di EPS rating ini lagi kurang sehat. Di EPS rating ini kekuatan pertumbuhan laba per sahamnya teman-teman. Jadi perusahaan ini perusahaan ini dibandingkan perusahaan lain itu semakin tinggi EPS ratingnya itu semakin baik pertumbuhannya. Nah, di sini nilainya yaitu masih min ya, masih strip gitu. Jadi menunjukkan apa ya? Tidak ada data yang tersedia untuk EPS rating ini, teman-teman. Lalu yang ketiga ada apa nih? Rating relative strength rating, teman-teman. Nah, ini peringkat kekuatan relatif ya, teman-teman.
harga saham dibandingkan saham yang lain, misalnya Goto dengan apa gitu. Nah, di sini terlihat angkanya yaitu 74 persen ya, menunjukkan bahwa saham ini memiliki kinerja harga yang lebih baik ya teman-teman daripada 74% saham lainnya gitu. Ya. Lalu ada rank market. Nah, di market ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan kapitalis pasar, misalkan dibandingkan dengan saham apa gitu teman-teman. Nah, kapitalisasi ini pasarnya itu dinilai dengan total saham perusahaan yang dikalikan dengan harga saham saat ini, saham Goto sekarang gitu teman-teman. Nah, tercatat ada 98% ya teman-teman, berarti si saham Goto ini berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan 98% saham perusahaan lainnya gitu teman, dalam hal kapitalisasi pasar ya teman-teman. Nah, menunjukkan si perusahaan Goto ini dengan nilai pasarnya cukup besar ya teman-teman, 98 teman-teman. Nah, di rank current ration ataupun TTM ini tidak tercatat ya teman-teman, masih min gitu, masih strip gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada catatan itu, menunjukkan bahwa data yang ada tuh metrik ini tidak tersedia teman-teman. Jadi langsung saja ke rank earning ya teman-teman. Nah, di rank earning ini tercatat ada 9% ya teman-teman. 9% ini peringkat perusahaan berdasarkan apa ya? Imbal hasil teman-teman. Nah, di imbal hasil ini merupakan kebalikan dari ini ya, P ratio gitu teman-teman. Nah, semakin tinggi nilai ini ya teman-teman, jadi semakin besar juga laba yang dihasilkan relatif terhadap harga si saham ini. Nah, dengan skor 9% itu menunjukkan bahwa perusahaan Goto ini berada di peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain dari imbal hasilnya teman-teman. Nah, lalu ada rank P atau S ya. Nah, rank P atau S ini adalah peringkat perusahaan berdasarkan apa ya? Rasio harga terhadap penjualan, teman-teman. Nah, di sini ada tercatat ada 18% ya, teman-teman. Berarti si perusahaan ini berada di peringkat atas 18% dibandingkan dengan perusahaan lainnya, teman-teman, si Goto ini. Jadi, value-nya berdasarkan rasio P ataupun S ya, teman-teman. Lalu ada B rank P atau B ya teman-teman. Nah, perusahaan ini berdasarkan apa? Yang tadi kan imbal hasil ya. Ini berdasarkan terhadap nilai buku ya, price to book rasionya, atau P atau B rasio gitu teman-teman. Nah, mengukur valuasi perusahaan berdasarkan harga saham terhadap nilai buku per sahamnya ya teman-teman, per lembarnya gitu teman-teman. Nah, di sini tercatat ada 24% ya teman-teman, menunjukkan si perusahaan Goto ini berada di posisi yang lebih baik dibandingkan 24% saham lainnya teman-teman, perusahaan lainnya gitu. Dalam hal valuasi berdasarkan P atau B rasio ya teman-teman. Nah, di sini ada yang terakhir ya, ada rank new apa ini? NEAR 52 week high. Nah, rank ini adalah peringkat perusahaan berdasarkan apa ya? Seberapa dekat si perusahaan ini harga sahamnya ini ya dengan harga tertinggi gitu dalam 52 minggu terakhir gitu. Jadi semakin tinggi nilainya ini semakin dekat harga saham saat ini gitu teman-teman. Jadi dengan titik tertinggi dalam setahun gitu. Misalkan nilainya ini 11% ya teman-teman di saham Goto ini. Nah, menunjukkan bahwa si saham ini tuh dibandingkan dengan perusahaan lain ini yang sering dianggap apa ya, sebagai indikator kekuatan harga sahamnya gitu teman-teman. Oke, lanjut selanjutnya ada income statement ya teman-teman. Statement atau laporan laba rugi ya, laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan, lalu apa ya, pengeluaran, dan juga laba dan rugi perusahaan selama periode tertentu teman-teman. Nah, di sini pada kolom income statement ini ada revenue TTM ya, atau total pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam 12 bulan terakhir teman-teman. Nah, di sini tercatat pendapatan ini berhasil dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan ya teman-teman. Di sini ada 15.000,93 miliar teman-teman di revenue
income statement ini. Lalu ada gross profit. Gross profit ini apa ya? Laba kotor yang didapatkan perusahaan dalam 12 bulan terakhir, teman-teman. Nah, di gross profit ini pendapatan setelah apa ya, dikurangi dengan biaya langsung gitu, teman-teman, yang terkait dengan produksi barang ataupun jasa, teman-teman. Terlihat ada 9,107 ya, teman-teman. 7 miliar gitu, teman-teman. Lalu ada EBITDA ya, teman-teman. EBITDA. Oke, di EBITDA ini apa ya? Salah satu ukuran probabilitas perusahaan yang menilai kinerja operasional tanpa memperhitungkan aspek keuangan apa ya, dan akuntansinya gitu, teman-teman, di EBITDA ini. Lalu next ada net income ya, teman-teman. Net income. Nah, di net income ini tercatat 85,106 ya, teman-teman, miliar, teman-teman. Nah, di net income ini setelah mengurangi semua biaya ya, termasuk bunga ataupun pajak ya, menunjukkan jumlah laba ataupun rugi bersihnya itu perusahaan dalam apa ya, dalam periode tertentu gitu, teman-teman. Ini nilai ini tuh ya, nilainya tuh, teman-teman. Lalu ada apa ya, balance sheet yaitu laporan keuangan yang menunjukkan si kondisi keuangan suatu apa ya, si Goto ini, perusahaan Goto ini pada suatu titik waktu tertentu, teman-teman. Nah, di sini ada cash, total aset, total liabilities, working capital, dan lainnya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, teman-teman, ini. Ada banyak gitu, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada cash ya. Cash itu total kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal terakhir, teman-teman. Jadi, si kas ini menunjukkan likuiditas perusahaan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun membayar kewajiban pada jangka pendek, teman-teman. Tercatat ada 20,537 miliar, teman-teman. Lalu ada total aset. Nah, di total aset ini perusahaan pada akhir apa ya? Pada akhir kuartal terakhir ya, teman-teman. Pada akhir kuartal terakhir gitu. Aset ini mencangkup semua sumber daya yang memiliki perusahaan, termasuk apa ya? Kas, inventaris, properti ataupun investasi, teman-teman, di total aset ini, teman-teman. Tercatat ada 43,825 miliar, teman-teman, di total asetnya, teman-teman. Lalu ada total liabilities atau total kewajiban ya, utang perusahaan pada akhir apa ya, kuartal terakhir, teman-teman, mencakup kewajiban misalnya jangka pendek lah, seperti hutang dagang, dan jangka panjangnya yaitu seperti obligasi, teman-teman. Di total liabilities ini tercatat ada 12,167 miliar, teman-teman. Lalu ada working capital ya, teman-teman. Di working capital ini modal kerja pada akhir kuartal ya, teman-teman, dihitung dengan mengurangkan kewajiban lancar dari aset lancar, teman-teman. Nah, si modal kerja ini ukuran likuiditasnya jangka pendek ya, teman-teman. Jadi si perusahaan Goto ini apa ya, kemampuannya untuk membiayai operasionalnya itu operasional sehari-hari, teman-teman, di working capital ini, teman-teman. Tercatat ada 18,26 miliar, teman-teman. Lalu ada total equity ya, teman-teman. Di total equity ini ekuitas total pada akhir kuartal, teman-teman, yang mewakili kepemilikan apa ya, pemegang saham setelah dikurangi semua kewajiban, teman-teman. Nah, jadi ekuitas ini nilai bersih perusahaan yang tersedia bagi pemegang saham, teman-teman. Lalu ada long term debt, yaitu apa ya, total utang jangka panjang, long term debt ya. Jadi utang jangka panjang ya, totalnya, jadi semuanya ya harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, teman-teman. Misalkan seperti obligasi ataupun pinjaman jangka panjang lainnya, teman-teman. Di sini long term-nya itu tercatat ya, teman, ada 2,666 miliar, teman-teman. Cukup besar juga, teman-teman. Lalu ada short term debt. Nah, di short term debt ini, short term debt yaitu utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 1 atau kurang
kurang dari 1 tahun ya teman-teman. Seperti dihitung seperti apa ya, hutang dagang atau kewajiban lain yang harus segera dibayarkan teman-teman. Lalu ada total debt ya teman-teman. Di total debt ini total utang yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal terakhir teman-teman. Misalkan termasuk utang jangka pendek dan jangka panjangnya teman-teman di total debt ini. Lalu yang terakhir pada balance sheet ini ada net debt. Nah, di net debt ini total utang bersih teman-teman. Tercatat ada 15,987 miliar ya teman-teman. Dihitung itu dengan mengurangkan apa ya, kas dan setara kas dari total utang ya teman-teman. Jadi si angka ini nih menunjukkan posisi utang bersihnya perusahaan Goto ini setelah memperhitungkan kas yang tersedianya teman-teman. Nah, oke, lanjut di cash flow statement ya teman-teman. Statement. Lanjut. Nah, di cash flow statement ini adalah apa ya? Laporan arus cash flow statement ini, teman-teman. Nah, di sini ada cash from apa? Operation. Nah, tercatat ada 1,162 miliar teman-teman. Nah, menunjukkan si kas ini yang dihasilkan ya teman-teman atau digunakan dari aktivitas operasional perusahaan dalam waktu 12 bulan terakhir teman-teman. Lalu ada cash from investing teman-teman. Di cash from investing ini tercatat ada 10,327 miliar teman-teman. Nah, menunjukkan si cash ini digunakan untuk aktivitas investasi teman-teman. Lalu ada cash from financing ya. Tercatat ada 7,390 miliar teman-teman. Cukup besar ya teman-teman. Ini cash ini tuh diperoleh dari aktivitas pendanaan teman-teman. Selanjutnya ada capital expenditure ya, itu tercatat ada 5,499 miliar ya teman-teman. Nah, menunjukkan ini pengeluaran modal si saham Goto ini untuk aset tetap gitu teman-teman, capital expenditure ini. Lalu ada yang terakhir ada free cash flow, yaitu tercatat 661 miliar teman-teman. Menunjukkan kas bebas yang tersisa setelah pengeluaran operasional dan modal ya teman-teman. Nah, lanjut di sini ada price performa. Jadi teman-teman, price performa ini kinerja harga ya teman-teman. Misalkan dari 1 week price return, jadi tercatat teman-teman ada min 5,56% teman-teman yang tercatat perubahan harga dalam 1 minggu terakhir ini teman-teman, dalam saham Goto ini teman-teman. Jadi di dalam 1 minggu terakhir ini tercatat ada min 5 ya, min 5,56% teman-teman. Lalu ada 3 month price return ini tercatat ada 28,30% ya teman-teman, perubahan harga dalam waktu berapa ya? Dalam waktu 3 bulan terakhir teman-teman. Lalu ada 1 month price return ya teman-teman. Nah, ini tercatat 1,49% teman-teman, perubahan harganya dalam 1 bulan terakhir teman-teman ini ya. Lalu ada 6 bulan terakhir. Di 6 bulan terakhir ini tercatat ada 7,94% perubahan harga dalam 6 bulan terakhir teman-teman. Nah, di perubahan ini di perubahan 1 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, perubahan harga dalam 1 tahun terakhir yaitu 13,33% pada saham Goto ini teman-teman. Nah, di 3 tahun, 5 sampai 10 tahun ini karena ini tidak tercatat ya teman-teman, masih kosong gitu. Jadi perusahaan ini relatif masih baru gitu teman-teman. Yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, saham Goto ini pembagian dividen aja belum ada ya teman-teman. Jadi masih baru gitu saham ini. Perusahaannya itu mungkin belum mencapai usia 10 tahunnya gitu teman, 5 atau 10 tahun rilis gitu sejak
initial public offering-nya gitu teman-teman. Lalu ada year to date price ya teman-teman. Jadi perubahan harga dari awal tahun hingga saat ini gitu teman. Dari awal tahunnya sampai saat ini yaitu min 20 ya teman-teman, min 20,93% teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, tercatat sini. Lalu ada 52 week high ya teman-teman, yaitu harga tertinggi dalam 52 terakhir teman-teman. Di harga tertingginya yaitu ada 166 ya teman-teman, 116,00 ya teman-teman. Nah, di 52 week low ya, atau harga terendahnya dalam waktu 52 minggu terakhir ya teman-teman, tercatat ada 50 teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan membeli saham Goto ini ya teman-teman, setelah saya menganalisis rasio-rasio keuangan dalam saham Goto ini. Ya cukup menarik lah. Saya akan membeli saham Goto ini teman-teman. Kita klik buy ya teman-teman. Langsung saja kita beli teman-teman. Nah, di sini terlihat ada order book. Misalkan di sini ada order bid dan offer ya teman-teman. Nah, misalkan saya membeli di harga 68, itu saya mengantri ada sejumlah 8 berapa nih? 8.588.332 orang ya teman-teman mengantrinya, buset. Banyak sekali teman-teman. Nah, kalau di kolom bid. Nah, sedangkan kalau di kolom offer ya teman-teman, di kolom offer ini saya akan membeli di harga 69 ya, langsung terbeli ya teman-teman, karena offer ini orang yang menawarkan ya teman-teman, langsung jadinya. Oke, langsung saja kita tipe ordernya itu limit order. Langsung saja sini saya trading balance-nya saya sudah ada saldo ya teman-teman, sudah top up. Nah, saya beli harganya 69 saham ya, saham Goto ini. Kita klik. Oke, di sini saya akan buy order lot, satu lot ya. Nah, satu lot ini ada 100 lembar ya, teman-teman. Harganya yaitu 6,9 ya, 6.910, teman-teman. Langsung saja kita place order, teman-teman. Nah, di sini lihat ya teman-teman, ada review ordernya stok Goto. Expire-nya good for day. Price-nya 69, lot-nya 1, investment-nya 6.900, lalu broker fee-nya 7 dan exchange fee-nya 3, teman-teman. Langsung saja kita konfirmasi, teman-teman. Di sini saya sudah selesai ya membeli saham Goto, teman-teman. Di harga 6.900 atau 69 ya teman-teman. Oke, kita klik done ya teman-teman. Nah, selesai teman-teman. Di sini ada portofolio saya, order ya. Yaitu order saham Goto, statusnya match, price 69, lot order 1, lot down-nya 1, amount ordernya 6.910, amount down-nya 6.900, teman-teman. Tipe ordernya yaitu day ya, order tipnya day ya teman-teman. Oke, sini bisa terlihat ya teman-teman. Kita bisa lihat historinya juga, deposit. Nah, kemarin itu saya sudah deposit ya teman-teman. Nah, itu cara membeli saham di aplikasi Stockbit ini ya teman-teman. Setelah saya menjelaskan rasio-rasio atau menganalisis keuangan yang ada pada saham Goto, teman-teman. Nah, di sini kita lihat portofolio saya ya teman-teman. Saya waktu kemarin-kemarin itu sudah membeli ya, mencoba membeli saham Sido ya teman-teman. Dan bisa dilihat saya membeli 6 lot ya teman-teman. Yaitu jumlahnya ada 655.000 ya teman-teman. Dan current price-nya itu 605, dan di sini potensial petrolnya saya minus 30.500 ya teman-teman. Persentasenya itu min 7,01% teman-teman. Jadi saya masih minus ya, yaitu minus min 30 berubah teman-teman. Min 30,69
teman-teman. Nah, saya kemarin itu membeli saham Sido ya teman-teman. Nah, trading balance-nya tersisa 71.692.000 dan invested-nya 499 ya teman-teman. Ini net profit-nya min ya teman-teman. Kita bisa lihat total equity-nya 441,492. Ini portofolio saya teman-teman ya. Bisa lihat sendiri masih merah-merah. Kita lihat beberapa bulan ke depan ataupun nanti melihat kondisi ataupun keadaan perusahaan ini teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman cara membeli saham pada aplikasi Stockbit ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata ataupun salah yang saya jelaskan tadi mengenai rasio-rasio keuangan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.